Selamat pagi, brothers sisters, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan. Gimana kabarnya semua? Kita bersyukur kita bersama-sama di bulan ini bisa belajar banyak tentang given to give. Dan kita sudah belajar dari minggu pertama dan ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, which is minggu kelima. Sebelumnya juga saya mau mengencourage song ministry kita pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan song ministry pada pagi hari ini cukup berbeda. Ya, brother sister kita ini adalah dari song ministry Merit yang biasanya kita dilayani lebih sering oleh anak-anak muda ya. Dan saya sangat bersyukur bisa melihat saudara-saudari kita tadi karena mereka sudah melayani begitu lama dari zamannya mereka single sampai hari ini dan terus melayani di song ministry Merit. Amin. Dan itulah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di bulan ini pun, ya kita semua tahu bahwa bulan depan, di minggu depan lebih tepatnya, di tanggal 6 November, kita bersama-sama dengan satu jemaat, kita akan mengadakan Church Orientation Day, di mana kita akan melihat banyak orang-orang yang akan, saudara-saudari, brother sisters, yang akan terpanggil untuk bisa melayani Tuhan di jemaatnya. Dan sebelum saya lanjutkan firman pada pagi hari ini, izinkan saya untuk bisa mengajak saudara-saudari Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Engkau. Hampir 1 bulan Tuhan kami mempelajari bagaimana kami bisa menggunakan karunia-karunia yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau memberikan begitu banyak dalam hidup kami ketika kami mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus dan Kau memberikan begitu banyak karunia Tuhan. Hari ini Tuhan kembali kami akan mempelajari lagi Tuhan. Karena firman Engkau itu Tuhan semakin diulang, semakin diresapi, semakin banyak hal Tuhan yang akan kami bisa melihat Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara pada pagi hari ini. Kiranya apa yang akan keluar dari mulut hamba akan membantu saudara-saudari dan jemaat di dalam ruangan ini untuk bisa melihat lagi dan terus bersuka cita karena semua pemberian Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke. Belum. Ya, tema kita diambil dari buku Roma 12 di ayat 6 sampai ke 8. Saya bacakan. Demikianlah kita mempunyai kasih karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Minggu lalu Pendeta Frankie sudah mengajarkan kepada kita gifts of the Spirit. Ya, ada 2 poin yang diberikan. Kalau kita masih ingat, yang pertama adalah purpose, yaitu tujuan, dan juga purpose yang tersisa. Nah, kita sangat bersyukur di mana minggu lalu Pendeta Frankie telah mengajarkan kepada kita ada 12 spiritual gift yang tersisa. Nah, inilah proposalnya. Dan saya sangat bersyukur kita bisa melihat ada 12 hal, 12 karunia yang diberikan kepada Tuhan untuk kita yang sampai hari ini masih bisa kita lihat. Yang pertama adalah melayani, mengajar, berbagi, memimpin, menasihati, kemurahan, hikmat, iman, membedakan, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Untuk saya secara pribadi ketika saya lihat ini, saya sangat-sangat excited. Kenapa? Karena spiritual gift itu present ya, hadiah dari Tuhan untuk kita ketika kita mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus. Dan enggak tanggung-tanggung, brothers sisters. 12. Ini semua yang saya percaya ketika saya mengambil keputusan 22 tahun yang lalu menjadi murid Yesus, saya bisa melihat sampai hari ini saya terus belajar untuk bisa mempraktekkan semua hal ini. Karena saya percaya
kita semua bisa melakukan ini dengan level yang berbeda-beda pastinya. Ya, saya ambil contoh, misalnya pemberita Injil. Saya percaya ketika kita semua mau mengambil keputusan menjadi murid Yesus, salah satu perintah dari Tuhan adalah untuk bisa memberitakan firman-Nya, menjadi seorang pemberita Injil. Makanya 22 tahun yang lalu ketika saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus, di dalam jemaat ini, saya lihat ini semuanya pendeta semua nih. Kalau dulu kan saya pikir sebelum saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus, mengerti tentang perspektif yang benar, doktrin yang berasal daripada Tuhan mengenai penginjilan, saya berasa cuman pendeta aja. Tapi pas waktu saya diajarkan, saya lihat berarti di dalam jemaat ini, ini pendeta semua nih. Gitu ya, excited banget gitu. Karena semua orang kita mau untuk bisa memberitakan Injil. Bukan tugasnya pendeta doang atau pengerja gereja. Sama halnya dengan mengajar. Hari ini saya sangat bersyukur. Kenapa, Kak? Saya nggak pernah terpikir untuk saya bisa menjadi orang yang bisa mengajar. Mengajar hal yang sederhana. Ngajarin orang berdoa untuk Tuhan. Ngajarin gimana kita bisa bantu untuk membaca Alkitab. Dan itu semua ketika saya perhatikan, wow. Dan minggu depan kita akan melihat bagaimana kita akan bersama-sama di karunia yang pertama tadi, melayani. Ya, di dalam jemaat GKDI, silakan slide selanjutnya. Di dalam jemaat GKDI untuk hari Minggu, pelayanan hari Minggu, kita ada KKK, Kerajaan Kanak-Kanak. Ya, untuk kita bisa membantu anak-anak kita untuk bisa diperkenalkan kepada konsep Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah Sahabat Piwa. Ya, saya juga mau mengencourage saudara-saudari dalam ruangan ini untuk bisa terlibat dalam Sahabat Piwa. Piwa ini adalah pria ilahi dan wanita Allah, di mana saudara-saudari kita yang berusia indah, ya lanjut, di mana kita bisa bersama-sama menjadi sahabat untuk bisa kita mengencourage satu sama lain. Selanjutnya juga di hari Minggu kita ada teens ministry juga. Saya juga mau mengencourage untuk brothers sisters, ketika kita sudah belajar ya 1 bulan ini untuk bisa membantu teens ministry. Mana teens suaranya? Oke, buat adik-adik kita menjadi teens mentor juga. Dan juga selanjutnya kita ada Asher ya, kita encourage juga saudara-saudari yang melayani di Asher juga. Ada multimedia ministry dan juga song ministry. Nah, inilah yang saya percaya untuk kita di dalam ruangan ini, kecuali song ministry ya, karena diperlukan talenta di sana. Tapi untuk yang lain, saya percaya kita semua bisa terlibat melayani di hari Minggu secara satu keluarga di Gereja Kristus di Indonesia. Ya. Nah, pertanyaannya selebihnya gimana, bro? Ini kan pelayanan yang terjadi hari Minggu untuk ministry-ministry ini. Kecuali teens ministry kita bisa setiap hari, ada pelayanan setiap harinya juga. Tapi untuk song ministry, multimedia ministry, Asher, Kerajaan Kanak-Kanak, ya kita terjadi di hari Minggu. Selebihnya saya percaya karunia itu diapain? Diteruskan pastinya. Kita akan menggunakan karunia-karunia itu setiap hari. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin berbagi kepada jemaat. Judul khotbah saya adalah Gift to Grow. Ya, karunia, hadiah untuk bertumbuhan. Minggu lalu seperti yang Pendeta Frankie sudah bagikan kepada kita dengan pengajarannya. Hari ini saya ingin mengajak brothers sisters dan jemaat untuk melihat prakteknya seperti apa dan be excited dengan 12 karunia tersebut. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini dari Gift to Grow itu. Yang pertama adalah, saya sebut poinnya adalah 3G. Yang pertama adalah give, grow, and God's judgment. Saya sangat bersyukur di quotes yang diberikan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu di buku Matius 10 ayat 8b, dia bilang seperti ini. Freely you have received, freely give. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Wow. Saya suka ayat ini, kenapa? Karena kita semua tahu pas waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan karunia langsung kepada mereka, yaitu menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan usirlah setan-setan.
Ya, itu adalah perintahnya kepada ke-12 muridnya. Setelah itu dia katakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Nah, inilah karunia yang dulu privilege untuk first generation of disciple, mereka bisa mempunyai kuasa itu. Dan ketika mereka mulai memberi, sama juga Paulus juga di buku Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dia mengquote apa yang Yesus katakan, it is more blessed to give than to receive. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberi, what a blessing. Kita akan merasakan hal yang sangat luar biasa, damai, sejahtera, sukacita karena pengertian akan kasih karunia yang telah diberikan oleh kita. Oleh sebab itu, ayat yang menjadi topik di dalam bulan ini, yaitu di Roma 12, Paulus memulai di Roma 12 dengan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, in view of God mercy, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena dulu saya menjadi murid Yesus, karena begitu banyak firman yang masuk, prakteknya saya bingung. Gimana caranya saya untuk memberi, bagaimana saya untuk give kepada jemaat dan satu sama lain. Tapi saya sangat bersyukur ketika saya melihat Roma 12 ini, what an amazing verses. Kenapa? Karena untuk kita bisa memulai memberi, kita harus persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya yang hidup, saudara-saudari yang terkasih? Buat saya waktu dulu, ya hidup itu berarti ya saya harus bisa memberikan yang terbaik. Tapi sebenarnya sederhananya adalah buat saya lihat hari ini persembahan yang hidup itu tubuh saya setiap hari saya harus pakai buat Tuhan. Setiap hari, bukan hari-hari genap atau ganjil doang. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, karena itu yang saya alami dulu. Nah selanjutnya ketika kita bisa mengerti, itulah yang disebut ibadah yang sejati. Kalau kita memberikan 3 hal itu, persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudari? Inilah yang saya yakin sampai hari ini ketika saya terus lakukan itu, terdapat pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Nah, ini di sebelah kanan saya yang dulu, cara berpikir saya, mindset saya tentang, misalnya yang pertama, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu dikatakan worship, ya, ibadah. Ya, itu sangat menarik banget. Kalau Yance yang dulu, saya tahunya worship itu menyembah Tuhan dengan pujian. Ya, misalnya saya ambil contoh worship night. Kalau di dalam gereja-gereja ada kata worship night, itu adalah ajakan orang untuk beribadah dengan nyanyi-nyanyian. Ya, padahal harusnya praising gitu ya, menurut saya, dalam keyakinan saya. Worship itu Tuhan udah bilang, Paulus udah bilang. Kalau boleh balik ke slide sebelumnya, di dalam translasinya dikatakan ketika kita memberikan hidup kita, to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Itulah definisi sebenarnya Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Bukan cuma nyanyi-nyanyi. Bukan cuma singing and praising. No. Worship is this. Paulus sampai bilang, I urge you gitu ya. Bukan cuma menasihatkan menurut saya. Ini sesuatu yang penting. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat. Kembali lagi ke slide selanjutnya. Jadi dari 1, 2 dan ayat itu aja saya bisa melihat banyak sekali pembaharuan budi yang saya alami hingga detik ini. Ya, worship yang sebenarnya mempersembahkan tubuh kita hidup kudus dan berkenan, bukan menyembah Tuhan dengan pujian doang. Persembahan hidup kudus dan berkenan itu setiap hari menjadi murid dan menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap hari. Kalau dulu awal-awal saya menjadi murid Yesus, saya mempersembahkan hidup kudus berkenan, yes, artinya menjauhi dosa dan datang ibadah, PDG, PDA. Ya, hari Minggu ada ibadah, ada PDG, ada pertemuan komsel, hari Rabunya. Sisanya Senin, Selasa, Kamis tuh saya ngapain?
Tapi terjadi pembaruan budi senantiasa ketika saya terus memberikan diri saya, tubuh saya untuk melatih diri saya untuk beribadah. Nah, ini juga di nomor 3-nya saya melihat di nomor 3 dikatakan ibadah. Ibadah itu keyakinan saya hari ini adalah setiap hari. Kalau dulu, ya waktu saya lahir di dunia ini, orang tua saya kebetulan beragama Kristen dan beliau mengajarkan, ayo kita ke gereja hari Minggu. Orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Tapi saya tahu waktu Paulus mengatakan ini, saya bisa melihat, wow, sebenarnya ibadah itu setiap hari. Bukan cuman hari Minggu aja, karena dunia, ya saya sangat suka sekali. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kadang saudara-saudari yang terkasih, kita tahu banyak sekali teori-teori tentang kekristenan, tentang Yesus. Makanya hari ini tidak dinyana kekristenan ada puluhan ribu doktrin yang semuanya mengaku cinta Yesus, sayang Yesus dan mau mengikuti Yesus. Tapi ketika kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan begitu indah mengorchestrated semuanya. Untuk kita ketika kita bisa baca, kita bisa renungkan dan kita lakukan mempersembahkan tubuh kita pun bisa mengerti. Ada satu quote yang sangat menarik tentang worship. Dikatakan, worship isn't just the songs we sing. It's about the life we live. Worship bukanlah sekedar lagu-lagu yang kita nyanyikan. Enggak salah, brothers and sisters dan jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita bernyanyi. Mau suara kita kayak gimana, it's okay. Untuk kita yang nggak bisa, menurut kita nggak punya dapet talenta itu, it's okay. Menyanyi, anyone can sing. Ya, cuman mungkin di kamar aja, gitu ya. Adalah sebuah kehidupan yang harusnya kita hidupi. Jadi kan nggak mungkin dong, brothers sisters, kalau misalnya kita menyanyi terus gitu ya, seharian kita nyanyi, apakah itu ya? Enggak, kita harus hidupi dalam cara berpikir kita, semuanya. Sehingga saya percaya ketika kita bisa melakukan ini terus menerus, kita akan terjadi pembaruan budi. Kalau, ada catatannya ya, catatannya adalah kita lakukan setiap hari. Kadang yang sangat ironis buat saya dulu adalah ketika saya menjadi murid Yesus di ministry kampus, saya bekerja di Singles. Waktu saya mulai bekerja, kadang saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan saya. Perusahaan yang di mana tempat saya bekerja. Saya bisa meeting jam 5 pagi, ya. Bangun jam 5, hanya untuk apa? Mengejar mamon dan juga pekerjaan. Kadang-kadang saya melihat dalam diri saya, kok saya begitu ya sama Tuhan ya. Saya bisa begitu excitednya dengan mengejar uang, untuk dapetin uang. Tapi untuk mengejar Tuhannya kok kayaknya kurang begitu semangat. Gitu. Tapi kalau misalnya, oke, besok meeting jam berapapun, I will say yes. Untuk bisa mendapatkan cuan. Tapi pas waktu untuk firman Tuhan, saya juga sangat excited dengan penginjilan dan bisa melihat orang berubah termasuk diri saya. Tapi pas waktu when it comes to money, saya berasa dulu. Kalau sekarang saya bersyukur, ya saya bisa menjadi pelayan Tuhan. Nah dulu itu bisa seperti itunya dan begitu banyak perenungan yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu untuk, oke, ini gak bisa kayak gini, saya harus bertumbuh. Karena kalau kita tidak memberi dan tidak mengerti, akan sangat sulit untuk kita bisa terus bertumbuh. Oleh sebab itu ketika kita give, kita memberi hidup kita, saya percaya kita akan bertumbuh. Di 1 Timotius 4 ayat 13 dan 15 dikatakan seperti ini. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini Paulus katakan kepada Timotius. Dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai, do not neglect, jangan sampai kita gak pakai karunia yang Tuhan udah kasih. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. To see your progress. Kemajuan, ada namanya pertumbuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengambil keputusan menjadi murid Yesus, atau bahkan mungkin kita dalam ruangan ini yang lagi mau untuk bisa belajar, ya sampai hari ini pun saya percaya kita semua pun termasuk saya di sini, saya terus belajar dan saya harus bilang kepada diri saya to keep on learning, karena itulah identitas saya sebagai murid Yesus. Ketika kita bisa melakukan itu, orang akan bisa melihat progresnya dengan kekonsistenan kita, karena kita mempersembahkan hidup kita yang hidup setiap hari. Kita suka mendengar ada kata God is good, ya. Kalau kita hari ini kita mau melihat bagaimana kita bertumbuh, ya, untuk saya secara pribadi, untuk saya mengukur, ya, kita ada satu quote yang namanya God is good. Silakan, tolong di next slide. Ya, ini kata ini buat saya begitu sangat berarti. Kenapa? Karena kalau saya bilang God is good di dalam situasi yang enak, yang nyaman, yang tidak terjadi apa-apa, wah, bersyukur itu melihat Tuhan sebagai sosok yang luar biasa baik, itu sangat mudah. Tapi pertanyaannya, brothers and sisters, saya melihat sampai hari ini, God is good. Ya, buat saya dalam keadaan apapun, saya percaya God is good. Ya, izinkan saya share sedikit. Tahun ini buat saya dan istri saya, kalau mungkin orang-orang atau pandangan dunia, apa yang dialami saya dan istri saya mungkin katanya gak gampang, sulit, berat. Karena kami berdua tahun ini mengalami, istri saya mengalami keguguran 2 kali. Setelah kami 13 tahun menikah dan kami pengen sekali punya anak, tahun lalu kita program untuk bisa punya anak setelah 13 tahun. Ya, mungkin saudara-saudari bingung, ya, itu saya yang bertobat, saya harus bertobat. Jadi saya minta kepada Tuhan, saya minta di bulan Oktober, saya minta kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, izinkan saya, ya, setiap hari saya doakan. Dulunya nggak pernah saya doakan, maksudnya jarang-jarang gitu ya. Tapi pas bulan itu saya berdoa kepada Tuhan setiap hari, never miss, dan Tuhan jawab. Tuhan jawab, ya. Kita kelihatannya aja muda, tapi udah enggak gitu ya. Jadi saya dan istri saya udah berusia 40-an, dan untuk memiliki anak, apalagi istri saya udah memasuki tahun 40 itu nggak gampang. Tapi saya sangat bersyukur, Tuhan tuh luar biasa banget, brothers sisters. Doa saya dijawab. Bulan Desember, setelah 1,5 bulan consistently never miss prayer kepada Tuhan, begging Tuhan, dan Tuhan menjawab. Istri saya dinyatakan hamil. Tetapi kehamilan itu baru kita ketahui setelah 7 minggu. Jadi pas waktu bulan Januarinya baru kita tahu istri saya hamil gitu ya. Karena saya ngeliat kok kayaknya ada perubahan ini nih. And then pas setelah itu kita cek ke dokter, ya, istri saya hamil, dan wah, langsung jaga-jaga. Cuman beberapa kejadian bleeding, ya, karena waktu 1 bulan pertama kita nggak tahu, istri saya masih aktif banget gitu ya. Dan setelah itu 2 bulan kemudian, minggu ke-8, ke-9, kita datang ke cek lagi after bleeding, kita diinfo oleh dokter bahwa anak ini sudah tidak ada. Setelah kita udah lihat denyut jantungnya, kita udah membayangkan, udah kasih nama gitu ya. Udah kasih nama, terus kalau malam tuh saya sama istri udah, wah, nanti dia begini gitu-gitulah ya. Habis itu pas kita dinyatakan itu, wah, kita sedih banget. Ya, sedih sekali karena sedih karena kehilangannya. Dan saya juga sangat bersyukur dalam COVID ini hampir 3 tahun, hampir 2 tahunan lebih, perspektif tentang sebuah kematian dan berduka, saya bisa melihat Alkitab dan Tuhan banyak membantu mengubahkan pembaruan budi saya. Saya melihat apa yang saya alami dengan istri saya pada saat itu adalah hal yang baik. Hal yang baik yang Tuhan bisa kasih kepada kami. Ya, kami kehilangan, tapi saya tahu Tuhan menjawab doa saya. That's an awesome thing. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Ya, dan itu tidak mempengaruhi ritme kami, pelayanan kami kepada Dia. Ini
kita setiap hari saya dan istri saya, kami masih bisa bilang God is good. God is good dalam keadaan apapun. Ya, kalau dulu saya yang dulu, kalau ada masalah ini segala macam, ya tiba-tiba udah males quiet time, udah males pelayanan, udah males penginjilan, semuanya. Tapi saya melihat Tuhan mengubahkan paradigma tersebut, perspektif tersebut, pembaruan budi seiring dengan iman saya bertumbuh kepada Dia. Ya makanya kata God is good ini, setelah itu di bulan 8 kemarin pun, setelah habis dikuret istri saya, dan akhirnya dokter juga menyarankan, ya it's okay, coba aja lagi. Oke, kita coba lagi gitu ya, habis dikuret kita coba lagi gitu. Coba lagi, and then bulan 8 setelah beberapa bulan kita udah bersih, habis itu kita doa terus sama Tuhan, dan Tuhan kasih lagi. Tuhan kasih lagi, istri saya bisa hamil untuk yang kedua kalinya di bulan Agustus kemarin. Tetapi nggak nyampe 1 bulan kemudian, padahal kita udah jaga banget gitu ya, istri saya udah nggak ngapa-ngapain, udah di tempat tidurnya karena melihat pengalaman yang pertama. Tapi akhirnya 1 bulan kemudian anak tersebut dinyatakan gugur. Nah kejadian kedua itu, kita sedih ya, sedih juga pastinya. Tapi saya sangat bersyukur. Again, God is good, brothers and sisters. God is good. Kenapa? Karena ketika saya, seperti yang Paulus katakan, in view of God's mercy, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami dari dulu sampai sekarang untuk bisa mengerti, mendapat privilege Dia yang sebenarnya di dalam firman Tuhan, wow, itu beyond apa yang saya alami. Ya, mungkin manusia bisa melihat, gila, tough banget ya hidup lu ya. Saya bilang, oke. Saya bilang sebenarnya buat saya itu sebuah kabar aja. Bukan kabar buruk, bukan kabar baik juga sih. Tapi itu sebuah kabar. Tapi buat Tuhan, saya tahu semakin saya mengenal Dia, apa yang terjadi dalam hidup saya itu pasti baik, brothers sisters. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan saya percaya ketika saya bertumbuh dalam pembaharuan budi saya, karena saya terus melakukan setiap hari, pertumbuhan itu akan sangat luar biasa, brothers sisters. Dari cara kita memandang satu sama lain, dari cara kita memandang Tuhan. Jangan bahkan kita, saya nggak berani untuk questioning God. Why God? 22 tahun saya menjadi murid Yesus, bertemu dengan banyak saudara-saudari di seluruh dunia. Ketika mereka mengalami hal yang sulit, tiba-tiba mulai mempertanyakan Tuhan. Termasuk saya dulu. Kok saya kan pelayanan Tuhan? Saya memberi loh. Kok saya mendapatkan hal ini sih? Ini halnya susah banget. Enggak, brothers sisters. Dalam saya, waktu kami mengalami hal itu, tidak pernah not even a hint gitu ya, dalam pemikiran saya untuk questioning God. No. Saya harus melatih diri saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan memang baik. Nah inilah salah satu contoh ketika kita grow, kita bisa mengukur dengan cara seperti ini. Apakah betul Tuhan baik untuk kita semua ketika kita mengalami hal tersebut. Ya. This is subject to untuk kita yang sudah mengerti melakukan apa yang Tuhan bilang setiap hari. Karena begitu sangat berbahaya, even di dalam buku Ibrani 5 ayat 11 dan 12 tentang pertumbuhan ini, this is very concerning, brothers sisters. Dikatakan oleh penulis Ibrani yang tidak diketahui siapa, dikatakan seperti ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara-saudari, waktu saya baca ayat ini tentang pertumbuhan, gila. Ini satu hal yang concerning. Kalau sekarang di dalam pikiran saya, di dalam jemaat, yang paling mengerikan sebenarnya bukan dosa. Kalau buat dalam keyakinan saya ya. Tapi tidak bertumbuh itu lebih mengerikan, brothers sisters. Lebih mengerikan. Kenapa? Harusnya di dalam ruangan ini, seandainya jemaat Jakarta
yang kurang lebih 2.500 orang, andaikan kita di titik ini bisa menjadi pengajar hari ini. Pengajar itu ingat ya, levelnya berbeda-beda, ya. Tapi mengajar, mau mengajar, pengajar, ya, mengajarin orang berdoa itu kan very simple thing. Nah, kalau kita bayangkan, kita semua dalam ruangan ini, kita menjadi pengajar, amazing. Kita nggak akan bisa lihat apa, dan kita cuma bisa excited apa yang akan Tuhan lakukan buat kita. Saudara-saudari, waktu saya mengalami keadaan yang sulit, tetap saya lakukan apa yang karunia saya diberikan oleh Tuhan. Satu hal yang excited banget, melihat orang berubah. Ya, ketika saya bisa terlibat, I have the privilege dari Tuhan terlibat dalam hidup orang. Memberikan firman-Nya. Ya, saya tahu orang itu berubah karena firman, bukan karena saya pengalaman atau apapun, bukan. Tapi pas waktu saya mendapatkan privilege itu dalam keadaan yang lagi berduka, tapi tetap lakukan itu, ngelihat orang berubah aja, ngelihat mereka tiba-tiba, waktu saya sharing, misalnya mereka mulai, gue juga pengen loh punya rasa cinta itu sama Tuhan. Dan mereka mulai membaca Alkitab setiap hari. Itu amazing banget, brothers sisters. Just an amazing feeling buat saya secara pribadi. Itu yang membuat saya kecanduan setiap hari. Sehingga berdukanya, ya udah berduka aja. Just berduka. Grief itu ya tetap ada, cuman tidak mempengaruhi apa keyakinan kita dan yang kita lakukan. Sehingga kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini begitu sangat ironis kalau misalnya kita sudah menjadi murid Yesus setahun. Dan bahkan kita belum konsisten mungkin membaca firman Tuhan. Atau bahkan kita tidak bisa, tidak mau, sulit untuk bisa menginjil mungkin. Mungkin kita harus bisa lihat apa yang terjadi dalam pemikiran kita. Karena kalau kita tidak lakukan, brothers sisters, sangat-sangat bahaya. Ya, saya suka Paulus dibilangkan di sini, kamu telah lamban dalam mendengarkan. Tapi bahasa Inggrisnya lebih menarik. You no longer try to understand. Bukan lamban. Kita udah berhenti untuk bisa memahami dan mengerti firman Tuhan itu. Jadi kalau kita hari ini tidak melakukan, intinya kalau Yesus bilang kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita menjadi orang yang bijak, kita lakukan. Lawannya tidak lakukan, gitu aja. Jadi kalau hari ini kita apapun yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan encourage kita untuk lakukan dan kita tidak lakukan, kita udah males sebenarnya. Bukan lamban. Ya, saya suka sebenarnya bukan lamban. Kalau lamban itu masih ada enggak. Ini you no longer try to understand sebenarnya. Kita udah berhenti. Ya mungkin kita dengar masuk kiri, keluar kanan. Firman itu kan perlu di-internalize gitu ya. Perlu di-internalize, maksudnya kita harus bisa mengolah, merenungkan firman-Nya, baru outputnya adalah kita lakukan. Iman dan perbuatan, itulah yang sangat konsisten dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita, apapun itu, kita tidak lakukan, hanya berproses di dalam otak kita saja tanpa menghasilkan buah, that's wrong. Itu kita tidak bertumbuh. Sehingga waktu kita diajarkan ini, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kita masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jadi murid Yesus. Atau bahkan 10 tahun, 20 tahun. Kita nggak mengajar. Kita nggak memberi, nggak melayani. Sebuah hal yang sangat ironis kalau kita klaim bahwa kita mendapatkan karunia Roh Kudus tersebut. Saudara-saudari dalam Tuhan. Saya mau mengajak brothers sisters, mari kita bisa mempergunakan karunia kita. Kalau saudara-saudari di luar sana di dunia, Anda bisa memimpin perusahaan, memimpin organisasi. Masa kita nggak mau kasih waktu kita untuk kita bisa memimpin juga di dalam kerajaan Tuhan. Objeknya aja yang berbeda. Kalau kita bisa mengerti hal itu, kita akan semakin terluapkan oleh sukacita dari Tuhan. Atau enggak, kita akan semakin terbawa dengan apa yang dunia tawarkan untuk saudara-saudari. Mari kita bisa memberi, melayani setiap hari, brothers sisters.
Buat Bapak Ibu yang punya keluarga, brother sisters yang berkeluarga dengan anak. Di dalam rumahlah kita menjadi pemimpin, menjadi imam, melayani. Bukan KKK, bukan anak-anak kita cuma ditaruh di KKK doang sebagai tempat penitipan, bukan. Tapi setiap harinya, saudara-saudari, Bapak Ibu di grup ministry merit yang memiliki anak, setiap harinya kita harus mendidik anak tersebut. Bukan cuma pas hari Minggu aja kita kasih. Dan itu adalah pertumbuhan. Ketika kita bisa melakukannya setiap hari di dalam hidup kita. Ketika kita bisa melihat ini dengan sangat jelas, brothers sisters. Ketika kita memberi, kita bertumbuh, dan kita pun bisa melihat perspektif yang sangat menarik tentang God's judgment. Di buku Matius 25 ayat 24 sampai 30, ayat yang cukup familiar karena membicarakan tentang talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku dan aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Brother sisters yang terkasih, ketika saya membaca ayat ini tentang God's judgment, perspektif saya tentang Tuhan, I'm very excited. Kenapa? Karena Tuhan sangat baik dan Dia sudah memberikan, kita tinggal melakukannya aja, menjalankan kalau dalam perumpamaan tentang talenta ini. Dan kita semua tahu talenta di sini berbicara tentang uang, bukan talenta gift yang bisa nyanyi atau apa. This is talents tentang uang. Jadi pas waktu saya membaca ayat ini berulang-ulang kali, saya ngelihat, kalau dulu saya ngelihat gila Tuhan jahat banget ya. Kayaknya mengerikan sekali gitu loh. Tapi pas waktu semakin seiringnya saya menjadi murid Yesus, ketika saya baca ayat ini, Tuhan amazing banget. Dan penghakiman itu saya cuma melihat bahwa kalau saya malas, nah itulah saya akan dihakimi. Malas. Saya selalu bertanya ke diri saya, bukan masalah dosa atau tidak dosanya, tapi ketika saya mengerti semua karunia yang diberikan oleh Tuhan, saya suka bertanya kepada diri saya, apakah saya malas hari ini? Karena disitulah saya tahu bahwa God judgment salah satunya adalah ini. Kalau kita males pakai karunia kita setiap hari. Bukan hari Minggu doang dengan kita datang, fellowship di hari Minggu aja and then that's it, goodbye, sayonara. Enggak, Senin dan sampai selama-lamanya. Karena kalau tidak, kita seperti orang di dunia. Orang Kristen itu seperti Kristen tomat. Ya, Minggu tobat, bukan Senin kumat, brother sisters. Baru keluar dari gereja, udah kumat. Bukan cuman, jadi pengertiannya pun bertambah gitu ya. Kalau dulu kan kita dengar Kristen tomat itu Minggu tobat, Senin kumat. Enggak, baru keluar dari gereja aja udah kumat. Udah lupa semuanya. Itu yang sangat mengerikan. Di dalam gereja ketika kita mendengarkan firman atau dalam PDG, PDA, apapun yang kita bisa berkumpul bersama-sama. Bukan cuman pas waktu kita dalam ruangan ini yang menjadi ujiannya, brother sisters. Tapi pas kita keluar, kita bisa tertusuk, waduh firmannya bagus sekali ya, haleluya, praise the Lord. Tapi pas waktu kita di luar sana, kita udah keluar dari sini, kita bahkan bisa memberikan feedback kepada pendetanya yang berkhotbah. Tapi pas waktu keluar dari sini, itu yang lebih penting. Karena disitulah kita akan diuji. Bukan pas waktu kita di dalam ruangan ini. Bukan, brother sisters. Itulah experience kita bersama Tuhan yang akan diuji. Dan kita semua tahu bahwa seperti apa yang difirmankan katakan. Buku Roma, Paulus mengajarkan kita di buku Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala.
dan layanilah Tuhan. Kendor, kerajinan, jangan kendor. Jangan kendor. Kalau kendor, kira-kira apa yang terjadi, brothers and sisters? Mungkin itu juga kita bisa menjadikan pemikiran ya. Kalau buat saya, ayat ini sesederhana as saya bisa melihat hidup saya saat kapanpun. Kerajinan saya gimana? Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang, do not lacking in zeal. Wah, being zealous buat Tuhan. Excited banget ya, ada kata zeal-nya itu. Zealous buat Tuhan. Kerajinan. Nah, saya suka bahasa Indonesianya cukup bagus karena bicara tentang kerajinan. So it's talking about daily. Setiap hari, setiap saat. Rajin gak saya? Apakah saya rajin hari ini? Apakah saya rajin membaca firman Tuhan? Apakah saya rajin merenungkannya? Apakah saya rajin melakukannya? Mengasihi orang-orang? Ya. Ketika kita bisa baca buku Roma 12 ini, it's a beautiful chapter. Ya, dikatakan setelah kita sebagai satu jemaat bahkan, ketika kita bisa melakukan hal ini saja, maka akan terciptanya living in harmony dengan kita devoted satu sama lain sebagai satu tubuh, brothers sisters. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudari dalam jemaat, mari kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. 3 hal yang kita belajar pada pagi menjelang siang hari ini. Give to grow. Dengan kita give, kita grow, kita mengerti God judgment, and it's all about God is good buat kita semua. Amen. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali firman Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan. Memberikan satu kesegaran Tuhan, mengubahkan pandangan, perspektif kami Tuhan, tentang Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan dalam kehidupan kami Tuhan, setiap harinya kita bisa membaca firman Engkau. Bahkan ayat yang sama ketika kita baca setiap hari pun, itu bisa memunculkan ide-ide insight Tuhan yang baru daripada Engkau. Dan itulah luar biasanya Tuhan firman Engkau yang living and active dalam setiap hari dalam hidup kita Tuhan. Apabila kita mau Tuhan, kita mau melakukannya Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan Tuhan. Karena it's all about you God, it's all about your word. Itulah yang harus kami masukkan ke dalam diri kami, pikiran kami Tuhan. Supaya kami bisa terus melayani, bertumbuh, dan kami bisa melihat bahwa penghakiman Engkau itu adalah sesuatu hal yang indah Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, kita bisa belajar. Saya berdoa untuk saudara-saudari dan jemaat bisa mempraktekkan dan melakukannya ini Tuhan setiap hari untuk kita bisa mendapatkan senantiasa karunia-karunia Engkau lebih lagi Tuhan. Buah-buah roh Tuhan dari apa yang kita gunakan dari karunia yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami mau serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.